ngikutin Fairy Tail jauh ratusan chapter, ratusan episode, dan yang keluar dari kepalanya dia soal Fairy Tail cuman jelek-jeleknya itu doang tadi, itu kan juga bangsat maksudku. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Minasan, sedang ngomongin Speak. Jadi beberapa minggu lalu itu kan aku bikin konten komparasi ngebahas seri Fairy Tail, dimana di situ aku agak membela gitu lah, agak menyanjung itu seri dengan semua plot twist menarik yang menurutku memorable. Tapi dari konten itu aku tuh sadar, kelihatannya Fairy Tail tuh emang senista itu di mata orang-orang. Buat yang ngikutin, buat yang ngefans, mungkin dirasa bagus, dirasa top 3, top 1 gitu loh ya, anime-anime oke lah gitu. Tapi buat orang-orang umum, seakan-akan gak ada hal menarik yang bisa diceritakan selain cuman fanservice, kekuatan pertemanan yang entah dari mana, sama plot armornya yang kelewatan tebel. Seakan-akan cuman ini doang gitu loh yang disodorkan sama Fairy Tail. Dan sejujurnya, akhirnya ini bikin aku agak trigger. Ini lumayan mematil aku karena Fairy Tail gak sejongos itu. Maka setelah aku menyadari itu gitu ya, bahwa pandangan orang-orang tuh segitu nistanya akan seri ini, aku mencari tahu apa alasannya. Aku coba pikir baik-baik, kenapa kok bisa seperti ini? Dan kelihatannya aku tahu apa alasannya dan akan aku bahas sekarang. Silakan di like, share, mungkin bahasan kali ini. Channel full Instagram Minasan Speak sebagai sama cinta anime, sebagai sama otaku, penikmat Fairy Tail. Mari kita sama-sama mendapat, tapi ingat, jangan sampai berdebat, cukup beropini sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Aku bikin konten ini karena aku tuh merasa gitu, maksudnya kan udah pernah bilang aku jadi otaku tuh dari 2012. Tapi kok rasanya tuh bisa dihitung jari aku menemukan orang atau menemukan akun di sosial media atau di dunia nyata yang memberikan pembelaan terhadap Fairy Tail. Ketika Fairy Tail tuh dibilang, animenya cuma fan service doang, animenya tuh nggak asik, plot armornya ketebelan, animenya ini, animenya itu, segala macem, kayak fandomnya ini nggak ngapa-ngapain gitu, kayak, loh, tapi kan Fairy Tail, iya sih, bener sih, emang gitu sih, nggak ada perlawanan gitu. Dan sejauh yang aku lihat juga rasanya belum ada orang yang mau speak up dan stand up secara terbuka gitu ya. Maka izinkan aku untuk membela ini seri. Apakah ini seri ada kelemahannya? Tentu ada. Apakah seri ini ada bagian menyebalkannya? Ada, tentu ada. Tapi lagi-lagi aku bilang Fairy Tail itu nggak sebusuk itu. Aku akan jabarkan dulu apa alasannya kenapa ini anime dirasa orang-orang secara umum itu kayak nggak masuk di top anime shonen. Ini anime adalah anime long run. Anime long run berarti episodenya banyak. Ini jadi satu faktor, bukan faktor utama, tapi jadi satu faktor kenapa orang-orang itu kadang malas ngikutin Fairy Tail, sehingga mereka nggak ngerti ceritanya Fairy Tail kayak apa, sehingga mereka nggak ngerti detail ceritanya seperti apa, cuman ngeliat pendapat orang-orang, omelan orang-orang, review orang-orang, sehingga akhirnya mereka punya kesimpulan sendiri yang tidak mencerminkan secara nyata Fairy Tail itu kayak apa. Alasan yang kedua, Fairy Tail itu kan animenya rilis di 2009, terus berjalan sampai akhirnya tamat 2018 atau 2019. Kita bicara animenya nih ya. Nah, alasan kedua dan menurutku ini faktor utama kenapa Fairy Tail tuh reputasinya segitu buruknya, perkara timing. Timing apa yang aku maksud? Jadi, ini aku yakin bukan rahasia lagi, ini rahasia umum, semua orang rasanya sependapat bahwa Fairy Tail itu kualitasnya mulai agak terjun payung mulai dari arc Tartaros. Arc Tartaros dan Arc Alvarez, yang mana notabene adalah dua arc besar dan penting di Fairy Tail, itu sayangnya tidak berhasil mendeliver kualitas yang sama seperti di arc-arc sebelumnya, seperti di cerita awal-awal. Nah, waktu Fairy Tail ini ceritanya masih oke, itu di tahun-tahun dimana anime belum begitu booming. Bisa dibilang 2011 sampai 2014-an lah. Ketertarikan dan keminatan akan anime, akan kultur Jepang sudah mulai ada. Mulai membanyak, menjamur, tapi tentu belum semasif sekarang, atau setidaknya belum semasif 2015. Kenapa kok spesifik 2015? Arc Tartaros animenya itu tayang tahun 2015. Di 2015, di Indonesia, otaku yang demen anime itu mulai menjamur. Sebelumnya ada, tapi semakin menjamur mulai dari 2015 dan sampai sekarang. Sehingga ketika Fairy Tail lagi bagus-bagusnya, itu nggak digembar-gemborin sama orang. Ketika Fairy Tail lagi oke-okenya, orang-orang nggak ada yang tebar spoiler sana-sini, bikin teori ini itu. Mungkin ada, tapi nggak begitu rame. Terutama di Indonesia. Akhirnya begitu 2015, mulai masuk ke arc Tartaros, cerita terus berjalan, mulai ada penurunan, plot armornya mulai semakin tebal, kekuatan pertemanannya mulai makin nggak logis. Akhirnya pendapat yang tersebar luas itu yang kayak, Fairy Tail kok gini ya, Fairy Tail kok plot armornya tebal, kok kekuatan pertemanannya nggak masuk di akal, kok cuman jualan dada sama paha doang. Mulai berkembanglah pemikiran seperti ini, statement seperti ini, dan akhirnya yang terjadi snowball effect.
Dimana statement ini yang mungkin keluar dari 1, 2, 3 akun doang, 1, 2, 3 orang doang, karena berkumpul di internet, dari yang kecil semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin raksasa. Dan akhirnya sekarang image itulah yang muncul di Fairy Tail, bahwa Fairy Tail itu seri yang cuma jualan fanservice, kekuatan pertemanan, sama plot armor yang nggak masuk akal. Dan karena yang mungkin generasi otaku baru tuh males ngikutin dari awal, cuman ngikutin dari pertengahan, dari arc yang sedang berjalan, yang lagi ongoing, atau mereka lihat postingan orang-orang di sosial media, mereka lihat meme pendapat orang-orang, opini orang-orang, tapi nyoba nonton sendiri nggak pernah, nggak ngerti secara seutuhnya, langsung mengambil kesimpulan Fairy Tail cuman jualan ini doang, Fairy Tail cuman begini doang. Seakan-akan nggak ada kualitas bagus, nggak ada kualitas baik dari seri ini. Maksudku, misal kayak kontenku soal plot armor, di situ aku lumayan ngomel, di situ aku lumayan kesel karena aku ngikutin Fairy Tail. Aku ngikutin Fairy Tail dari 2011. Aku salah satu orang yang ngikutin ini seri, tahu ini seri dari Indosiar. Aku ngikutin dari episode 1, dari chapter 1, dan aku menikmati sekali menantikan kelanjutannya terus seperti apa. Sehingga wajar kalau aku kesel, kalau aku kecewa karena aku ngikutin dari awal. Maksudnya aku kasih bayangan kayak gini deh. Misal Attack on Titan, banyak lah yang pasti nonton Attack on Titan gitu lah, subscriberku pasti pada nonton Attack on Titan. Di fandom Attack on Titan itu kan sering muncul statement bahwa Reiner adalah anak emas, bahwa Reiner tuh nggak cuma armor Titan, tapi armor untuk plotnya pun segitu tebelnya, yang artinya mau segimanapun dia dalam bahaya, mau segimanapun dia hampir mati, dia selalu selamat dan nggak akan mati dan terus hidup. Ya kan, itu yang sering muncul, sering sounding, dikeluarkan, dilontarkan orang-orang. Bayangkan kalau statement itu tadi, pendapat Reiner anak emas, keluar dari orang yang nggak ngikutin Attack on Titan, yang nggak ngerti Attack on Titan sama sekali, cuma lihat pendapat orang-orang, komentar orang-orang, samanya kayak di Fairy Tail ini tadi, terus dia bilang, Attack on Titan tuh jelek karena ada karakternya yang dapat plot armor dan nggak pernah mati. Kesel kan? Nggak ngerti apa-apa, tapi sok tahu, belagak tahu, sok-sokan paling ngerti, terus membuat kesimpulan dan disuarakan dengan ngawur. Aku ngebahas Tenku Danzai, aku ngebahas Sabiru no Armor, 2 seri yang bikin bola mata aku tuh bergejolak gitu ya, pengen menggelinding dan meledak. Itu aku nonton, aku ikutin, makanya aku bisa memberikan komentar yang agak pedes, karena emang ceritanya ngaco, karena serinya emang ngaco. Lah kalau nggak ngikutin apa-apa, nggak pernah mencoba ngicipin, lihat komentar, lihat postingan orang-orang di sosial media, terus itu yang jadi dasar untuk menilai bahwa Fairy Tail itu buruk, kan bangsat maksudku. Cerita beda kalau misal sudah ngikutin terus kecewa, seperti komentar ini. Ini mah aku nggak akan kesel, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena selera tiap orang beda-beda, pendapat orang beda-beda juga. Sehingga kalau misal udah ngicipin dan dirasa ini bukan anime buat dia, nggak masalah buatku. Dan justru aku berterima kasih sekali karena sudah mau ngicipin setidaknya. Aku sangat mengapresiasi. Dan dari itu semua menurutku agak lebih aneh kalau misal ada orang yang sudah ngikutin Fairy Tail, jauh ratusan chapter, ratusan episode, dan yang keluar dari kepalanya dia soal Fairy Tail cuman jelek-jeleknya itu doang tadi, itu kan juga bangsat maksudku. Mampu bertahan sampai ratusan episode itu kan bukan hal yang biasa kalau bukan karena ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang bagus yang bisa diambil. Masa iya cuman yang keluar cuman jelek-jeleknya doang, kecuali konteksnya bercanda, oke aku paham. Tapi kalau setiap kali ngebahas Fairy Tail, statement yang keluar cuman itu doang, kan ada yang aneh berarti dengan isi kepalanya. Dicek ke klinik apa ke rumah sakit gila, coba dicek. Aneh menurutku. Itu kurang lebih lah yang pengen aku sampaikan, itu kekesalanku tuh karena itu semua. Dan di akhir ini aku coba pertahankan, aku coba puji-puji, aku kasih unpopular opinion. Menurutku sih unpopular gitu ya, karena aku agak jarang menemukan ada orang yang mengeluarkan pendapat seperti ini untuk Fairy Tail. 1, Fairy Tail itu anime yang fillernya hampir semua itu bener dan bagus. Filler anime garapan Toei, filler anime garapan Pierrot lewat jauh. Kualitas cerita fillernya Fairy Tail dan penempatannya, timing fillernya itu bagus banget. Apa yang aku suka dari fillernya Fairy Tail tuh tidak mencoba untuk mengambil cerita yang jauh, mengambil cerita yang diada-adakan banget, tapi mereka tuh pakai elemen-elemen cerita yang canon dan itu dipelintir, itu ditwist, sehingga buat orang yang nggak ngerti, nggak ngikutin manganya, disangka mungkin itu bukan filler. Beneran, segitu rapi dan segitu bagusnya penulisan fillernya di Fairy Tail. Unpopular opinion yang kedua, Fairy Tail itu openingnya enak-enak. Menurutku anime yang long run, episodenya banyak, berarti openingnya juga akan banyak. Itu agak susah punya opening yang hampir selalu oke setiap kali ganti opening. Dan lebih-lebih susah punya opening satu yang enak dan memorable. 2 hal itu tadi bisa dikuasai dan dideliver sama Fairy Tail.
Hampir semua openingnya tuh enak-enak, secara klip, secara lagu juga iya. Kecuali harus aku akui, final seasonnya mulai agak menyebalkan gitu lagu-lagunya sih ya. Buatku sih. Opini ketiga, berkaitan dengan kontenku sebelumnya. Fairy Tail itu salah satu seri yang punya plot twist berlapis sangat banyak. Setiap arc selalu ada kejutan. Jumlahnya kalau mungkin di total, plot twist gede sampai plot twist kecil, mungkin jumlahnya itu puluhan, bener-bener puluhan, bukan belasan lagi. Dan hampir semuanya itu bikin mind blowing. Ada yang mengejutkan sekali, bener-bener gak ketebak. Beberapa mungkin sudah mulai kebaca, tapi cara eksekusi, gaya narasi Hiromashima Sensei itu emang segitu bagusnya, segitu oke-nya. Itu aja deh kalian, unpopular opinionku ada 3. Ada lebih lagi sebenarnya, cuma nanti kepanjangan kontennya. Dan mungkin kalau kalian pengen aku ngebahas kenapa Fairy Tail itu sebenarnya bagus, ya bisa. Kalau kalian mau, taruh aja di kolom komentar. Itu aja untuk kali ini. Gimana pendapat kalian? Orang-orang yang ngikutin Fairy Tail, yang ngefans dengan Fairy Tail, dan terkutuklah kalian orang-orang yang ngikutin Fairy Tail tapi ngejelek-jelekin ini seri. Bukan berarti aku bilang ini seri segitu bagusnya, segitu epicnya, enggak juga. Ini seri sering bikin aku kesel, sering bikin aku ngedumel, iya. Tapi enggak sejongos itu, enggak sebusuk itu. Sehingga komentar ini menurutku memang sangat valid. Ketika aku baca komentar ini, aku senang sekali dan terima kasih karena ini merepresentasikan apa pendapatku soal Fairy Tail. So anyway, silakan dilihat videonya kalau ingin bahasan kali ini. Jangan lupa komentar, share kalian, dan terakhir jangan lupa follow channel Speak dan subscribe buat kalian nikmati banyak konten anime dan manga dari channel Speak, karena anime dan manga yang aku suka dan yang kalian suka. So see you guys in the next video. Itadashi minasan.